Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilman Maulana. Saya mahasiswa dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 4 kelas A. Saya di sini akan membahas review materi dari mata kuliah Hukum Tata Negara yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrul Rizal. Nah, pertemuan pertama yaitu membahas tentang kontrak belajar. Kontrak belajar itu isinya mahasiswa disuruh untuk memberikan pendapat atau saran mengenai sistem pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan agar pembelajaran pada mata kuliah Hukum Tata Negara berjalan baik dan lancar. Kemudian ada pertemuan kedua, pengertian ruang lingkup dan konsep. Konsep merupakan satu kajian pokok kepada satu hal. Ada juga hakikat ilmu. Menurut sejarah yang berkembang di Yunani sejak tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi, Yunani kental dengan mitologi atau mitos. Mitos hanya kepercayaan masyarakat ketika itu yang kebenarannya belum tentu semuanya benar. Akibat dari keadaan itu, maka lahirlah pemikir Socrates, kemudian Aristoteles dan juga Plato. Namun sejak tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi, setelah berkembangnya mitos, kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh mitos, yang kemudian disebut dengan logos. Nah, logos adalah ilmu. Kemudian dikategorikan ilmu tersebut. Kenapa dikategorikan sebagai ilmu ketika pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh mitos? Karena ilmu itu harus melalui pengujian kebenarannya dan cara yang lebih lanjut, maka perlu dicari tahu jawabannya terhadap sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan mitos. Pengetahuan adalah apa yang kita ketahui melalui panca indera, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Ilmu tingkatannya lebih tinggi daripada pengetahuan. Tidak semua pengetahuan adalah ilmu, sedangkan semua ilmu adalah pengetahuan. Ilmu sebagai pengetahuan yang sistematis. Sistematis adalah berdasarkan kajian filsafat ilmu, sebuah pengetahuan dapat naik derajatnya menjadi ilmu ketika disistematis dan memenuhi 3 indikator. Yang pertama ontologis, yang kedua epistemologis, dan yang ketiga aksiologis. Kemudian ada juga pengertian dari hukum tata negara. Hukum tata negara dicocokkan dengan pengertian dari Belanda, kemudian Prancis dan negara yang lainnya. Hukum tata negara kemudian diartikan sebagai sekumpulan hukum yang mengatur organisasi antar alat kelengkapan negara, baik itu secara horizontal yaitu warga negara dengan warga negara, atau vertikal antar warga negara dengan pemerintahan, dan kedudukan warga negara dalam hak asasi. Kemudian ada ruang lingkup hukum tata negara. Yang pertama ada organisasi negara, yang kedua ada struktur pejabat negara, yang ketiga ada pembagian kekuasaan dan hubungannya yang dikenal dengan tuas politika. Sumber hukum tata negara. Yang pertama hukum interaksi internasional yang telah diratifikasi, kemudian ada peraturan tertulis, kemudian ada nilai konstitusi yang tidak tertulis atau hukum adat, yang keempat ada jurisprudensi, yang kemudian ada kebiasaan ketatanegaraan, dan kemudian ada doktrin dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu hukum. Kemudian ada pertemuan ketiga yang membahas tentang asas-asas hukum tata negara. Asas bisa dikatakan karakter, prinsip, ataupun ciri khas. Ada bentuk-bentuk negara hukum, yaitu bentuk-bentuk negara hukum formal. Dalam bentuk-bentuk negara hukum formal ini ada individualisme, ada negara, dan ada monopoli. Individualisme yaitu negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada negara berfungsi hanya ketika keadaan membutuhkan negara saja. Ada monopoli. Negara berperan dominan dalam mengatur masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada juga material nih.
Dalam material ada kolektif, ada dominasi negara, dan ada welfare state. Kemudian ada bentuk negara. Bentuk negara ada negara kesatuan dan juga ada negara serikat. Asas-asas dari negara kesatuan yaitu desentralisasi, ada dekonsentrasi, ada tugas pembantuan. Asas negara hukum, ciri khasnya yaitu jaminan HAM, badan kehakiman bebas, ada juga pemilu yang bebas, ada kebebasan menyatakan pendapat, ada kebebasan berserikat, dan juga pendidikan kewarganegaraan. Ada asas demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ciri khasnya 1. Penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, kemudian ada rotasi kekuasaan, ada pemilu, dan ada kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Dan ini ada pertemuan yang ke-6 ya, bentuk-bentuk pemerintahan menurut Aristoteles. Yang pertama monarki, yang kedua aristokrasi, yang ketiga politia. Autokrasi bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tunggal. Kemudian ada oligarki, bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan tertentu. Ada juga monarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang raja atau kaisar dan berlangsung selama hidup sang raja, dan hanya keturunan raja atau kaisar yang memiliki wewenang menjadi raja dan kaisar. Ada republik, bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bentuk pemerintahan yang mendaki kedaulatan rakyat. Ada teori pemerintahan. Di pemerintahan monarki ada kekuasaan dipegang oleh satu orang, kemudian berkepentingan atas dasar keluarga atau keturunan. Ada juga tirani. Teorinya yaitu diperintah oleh satu orang, sewenang-wenang, sangat buruk. Yang ketiga aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang, ya, kemudian ada memiliki kepentingan. Yang keempat ada oligarki, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang, memiliki kepentingan. Ada demokrasi, pemerintahan dijalankan oleh rakyat berdasarkan kepentingan rakyat. Ada okhlokrasi, masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah, ingin bebas. Kemudian ada sistem pemerintahan. Menurut Mahfud MD, sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Secara umum, sistem pemerintahan sebagai berikut. Yang ke-1, presidensial. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, dan menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian eksekutif dan legislatif sama kuatnya. Yang kedua, parlementer. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol nasional. Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kemudian kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Yang terakhir ada kedudukan eksekutif, lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Kemudian ada pertemuan ketujuh, ada teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Maurice Duverger, pelaksanaan pembatasan kekuasaan sebagai berikut. Yang pertama ada langsung, diantaranya ada pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan, pendistribusian kekuasaan kepada lembaga-lembaga lain. Kemudian ada kontrol yurisdiksional, dilakukan pengawasan yang ketat. Yang kedua, menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Yang ketiga, pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat, internal dan eksternal. Kemudian ada trias politika. Trias politika Prancis abad ke-16, fungsi diplomasi, fungsi defensif, fungsi defensif, fungsi justice, fungsi polisi. Kemudian yang kedua ada John Locke,
fungsi legislatif, eksekutif, dan federatif. Yang ketiga ada Mostikwe, Les Findes Lois, kemudian ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif kekuasaan membuat undang-undang, presiden satuan kerja pemerintah, legislatif kekuasaan melaksanakan undang-undang, DPR yudikatif kekuasaan mengadili atas pelanggar undang-undang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.